Ini ngomong ngapain kenceng-kenceng begitu? Gua gak kenceng-kenceng. Ini gue emosi. Nggak emosi. Udah mulai ada action cepetan. Action. Terus Indonesia kembali bersama Bubisan YouTuber paling. Iya paling keren Nusantara udah biar cepet. Ditemani oleh Putra Tante Player udah. Oke, sekarang sudah bersama dengan Anissa Nasution. Anissa Nasution ya. Nah, kita lagi mau bincang-bincang. Ini kita podcast ya namanya. Podcast. Ya, jangan lupa di subscribe juga channelnya Anissa. Apa nama channelnya? Nata Satwa Nusantara. Nata Satwa Nusantara. Instagramnya apa? Nata Satwa Nusantara. Enggak apa. Facebooknya Nata Satwa Nusantara. Enggak itu banget, enggak kreatif banget ya. Kasih nama yang lain dong. Original. Ini kan si Putra kan Putra Time Traveler, besok ganti Putra Pajar, besok ganti lagi Putra Penjelajah Waktu. The ya Morning kan? Star om, The Morning Oh ya Star. mau kasih tahu ternyata Putra itu kakeknya orang Cina, dari Cina asli. Jadi ternyata Putra itu punya nama Cina, Kuingen. Nah, dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Kayak Vietnam ya? Iya, mirip-mirip gitu deh. Jadi gue mau ngambil ini dulu daftar pertanyaannya ya. Ica ini, Pak Anissa namanya, tapi panggilan kesayangannya namanya apa? Ica. Ica, karena dulu lagi dia kecil dia cadel. Ica mau Ica mau nenen gitu. Oke, asal mulai jadi pecinta anjing. Ini sorry ya, ini yang bikin pertanyaannya si Kutu Kupret itu si Putra. Jadi kayak kurang berbobot banget ya, tapi nggak apa-apa ya. Asal mulai menjadi pecinta anjing. Kalau mau dibilang pecinta anjing, nggak spesifik itu sih. Gue tuh pencinta semuanya, termasuk manusia juga gue Gitu mencintai. Hewan juga mencintai. Gitu. Jadi ya udah apa ya? Jadi bingung juga jawabannya. Nah, tapi lu ini kan maksudnya nggak bergerak sendiri, ya kan? Nah, kenapa gabung ke Nata Satwa Indonesia? Nusantara. Nata Sawah Nusantara, maaf. Nata Satwa. Nata Sawah apa Nata Satwa? Nata Sawah. Nata Satwa. Ya, kenapa gabung ke Nata Sawah Nusantara? Nah, itu apa artinya sih Nata Sawah? Nata Satwa. Jadi Nata Sawah. Satwa. Satwa. Dia tulisnya sawah tuh. Oh iya, lu gimana sih lu Put? Ya, lu lihat ya, dia nulisnya Nata Sawah, ya kan Nata Satwa. Makanya gua dari awal udah ngomong Nata Satwa. Ya, Nata Satwa Nusantara. Ya, kenapa dikasih nama Nata Satwa Nusantara? Jadi dulu gue tuh waktu zaman kuliah itu emang sering banget street feeding, kasih makan kucing di kampus gitu ya. Terus temen gue ini dulu kan Garda Satwa Indonesia ya. Dulu gue sama temen gue akhirnya bergabung menjadi volunteer. Jadi dulu GSI Pemuda ibaratnya gitu kan, karena masih kuliah lah. Nah terus ya udah jadi bergabung lah begitu, karena pada dasarnya gue tuh nggak suka kerja kantoran. Background gue itu antropologi. ahli bintang. Ya. Antropologi. Apa itu? Tanah. Oh, tanah. Tanah lagi. Awah. Ya kayak zaman dulu. Antropologi bintang. itu astrologi. Oh, astrologi. Antropologi tuh bahas homo tekan elektrus. Bener. Apa? Mirip. Antropologi Jadi, itu apa? Kayak tugasnya tuh kayak bikin etnografi, kayak sejarah yang ada di Indonesia gitu, kayak manusia gimana menyelesaikan masalahnya itu seperti apa. Oh, jadi belajar sejarah gitu ya? Sejarah juga, belajar soal kebudayaannya juga. Di situ nanti dibikin kayak apa ya, namanya sih etnografi, tapi mungkin kayak buku isinya adalah perjalanan hidup manusia kayak gitu. Oh, ini kalau kayak sama si Ica ini hati-hati ya kalau dia suka sejarah ya, karena itu dia nggak bisa melupakan masa lalu, jadi dia susah move on. Jadi kalau lu salah dikit sama dia ya keinget terus, itu tercatat di log batu hatinya, kurang lebih begitu ya. Iya betul, hati-hati. Hati-hati ya. Oke, jadi nah tadi ngomong GSI Pemuda. Garda Satwa itu masih ada kan ya? Masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Bukannya berubah nama? Bukan berubah nama. Jadi dari Garda Satwa pindah ke Nata Sawah. Jadi gimana ya, dulu kan emang saya kan ada di Garda Satwa Indonesia gitu ya. Tapi berhubung sejalannya waktu, para pembina kan, namanya yayasan kan masih ada pembina, ada pengawas, ada pengurus. Kalau kita kan saya kan bagian pengurus gitu kan. Ya pembinanya mulai sibuk
dengan kehidupan yang lain gitu kan. Sedangkan kalau di yayasan itu kan kalau meeting, evaluasi itu kan harus ada pembinanya. Sedangkan nggak bisa kalau pengurus meeting sama pengurusnya aja terus memutuskan sesuatu tanpa dibarengi dengan keputusan pembina, itu dianggap nggak sah. Nah, karena melihat seperti itu, kita jadi banyak banget yang terhambat dari program kerja dan lain-lain sebagainya. Sedangkan kita ini nggak bisa mengganti pembina, itu nggak bisa. Jadi makanya kita bikin yayasan baru Nata Satwa gitu. Oh, jadi karena itu jadi menjadi bikin baru Nata Satwa akhirnya berubah gitu loh. Iya, enggak berubah. Oke, nah kayak begini ya, organisasi seperti ini, yayasan seperti ini kan istilahnya kan melindungi hewan-hewan terlantar gitu kan. Nah itu kan sudah ada payung hukumnya tuh di Indonesia ya, namanya pasal 302 KUHP 302. Nah efektif nggak sih itu? Karena setahu gue ya kayaknya cuman hukuman penjara cuma 6 bulan ya kalau nggak salah ya. 6 bulan dan kalau 6 bulan itu pelakunya nggak bisa ditahan. Nggak langsung ditahan, ya. Kita juga ada sih undang-undang peternakan tuh yang nomor 41 tahun 2014, lebih tinggi dikit lah hukumannya, cuma ya tetap kurang menjerakan lah karena kita beberapa kali memang pakai pasal-pasal itu dan nggak ada yang berhasil di penjara tuh, nggak ada. Ya iya, makanya kayak kemarin contoh terakhir lu kasusin yang anjing diseret di Tangerang ya. Nah, itu nggak bisa dilaporin. Nggak bisa dilaporin? Nggak bisa dilaporin. Padahal ada videonya? Ada videonya, nggak bisa dilaporin. Oh. Karena banyak polisi juga bingung, ini pakai pasal apa ya? Padahal udah kita kasih tahu, ini pasalnya ini loh gitu. Cuman kayak, ini kayaknya masuknya ke krim sus deh. Udah ke krim sus, kayaknya masuknya ke krim jadi oper sana oper sini gitu. Jadi kalau misalkan itu kasusnya kan harusnya kalau pencurian itu lebih enak gitu kan, karena hukumannya di atas 5 tahun. Jadi orangnya bisa ditangkep lah, ditahan gitu. Cuma ternyata pemiliknya ini sama orang tua si yang nyolong itu masih kerabat. Oh, masih saudara. Masih saudara. Kayak mobil ya, mobil kalau kita punya mobil diambil sama supir ya, dimaling sama supir, itu nggak bisa diganti asuransi loh. Karena kerja bawa sama kunci, kita. Iya. Oh. Karena kerja sama kita, orang yang kita kenal, lalu dia bawa kunci. Berarti kalau jadi kalau misalnya mobil kita kecurian, mesti ada bukti kunci. Kalau kuncinya nggak ada satu, berarti nggak kecurian. Nah ini juga, ini mesti iya. ada bukti kepemilikan si anjingnya itu gitu. Sedangkan anjing kampung kan nggak ada surat-suratnya ya kan, nggak ada yang bisa membuktikan lah. Meskipun akhirnya ada dari Kanit Polres Tangsel itu, yaudah foto-fotonya aja deh. Tapi masih nego nih kita sama pemiliknya. Pemiliknya soalnya kayak udah berdamai gitu. Meskipun dia masih ada rasa kesel gitu ya, rasa kesel. Karena itu anjing dia pelihara 15 tahun, terus endingnya kayak begitu dia kesel banget. Tapi susahnya di Indonesia kita punya kebudayaan anjing itu dianggap bukan apa-apa. Anjing, kucing gitu ya, istilah binatang biasa lah kayak burung di udara gitu yang sering ditembak juga kan. Nah makanya kayaknya jadi nggak jadi perhatian khusus. Nggak urgent. Ya. Padahal sebenarnya yang kita fokusin adalah bukan siapa korbannya, tapi kan tindak kejahatannya ya. Kalau misalnya, kalau saya ya ngelihatnya mau tuh orang jahat sama manusia, mau sama binatang, tapi kan intinya kekejaman ya kan. Ya itu yang mesti di apa ya, maksudnya diberikan sanksi tindak kejahatannya, bukan karena hewan yang dijahatin jadi lepas, kan tetap aja orang itu jahat gitu. Ya, makanya mungkin karena ini masih baru tapi sudah bagus, sudah ada undang-undangnya daripada sebelumnya nggak ada sama sekali. Nah mungkin nanti generasi muda ini masuk ke pemerintahan ya, dog lover, animal lover masuk ke pemerintahan, nah dibikin hukumnya lebih baik lagi gitu loh. Jadi supaya kedepannya kalau misalnya ada kasus seperti ini lebih gampang dijerat. Kalau misalnya gampang dijerat lalu dibikin apa namanya kapok gitu ya, itu akan jadi pembelajaran. Gua nggak boleh begini sama anjing di jalanan atau anjing di rumah ya kan, nggak boleh kekerasan. Kayak seperti dulu kan KDRT juga
kita nggak bisa apa-apa. Sedangkan sekarang dikit-dikit KDRT udah lapor udah langsung bisa ditangkap kayak begitu. Membaik lah. Ya, jadi kayak kasus kekerasan. Tapi ada yang pernah berhasil nggak? Pernah sampai sidang, sampai ketuk palu itu kurang lebih 1 tahun sidangnya. Buset. Itu Tapi kasus. orangnya nggak di penjara. Nggak di penjara. Itu kasus penyiraman soda api ke 6 ekor anjing. Kayak pernah denger ya, berarti. Itu 5 papis mati, 1 induk luka. Lalu putusannya bersalah. Keputusan bersalah, tapi hukumannya 6 bulan. Ini aja, wajib lapor aja. Oh, cuma wajib lapor ya karena 6 bulan aja. Percobaan Jadi, ya. Dan apa ya? Kita aja sidangnya udah lebih dari itu gitu kan. Ya gitulah, susah. Makanya mesti pelan-pelan gitu ya. Nah, sudah berapa banyak anjing dan kucing di belum, nomor 7. Kasus kekerasan pada hewan apa yang menurut Ica paling sedih dan menguras banyak waktu dan tenaga? Sebenarnya ya, yang paling banyak menguras waktu adalah manusianya ya. Kalau nge-rescue-nya mah gampang, cuman ketika kita harus bersinggungan dengan manusianya, terus manusianya nggak bisa diajak kerjasama gitu, nggak bisa diedukasi, itu yang bikin capek sebenarnya. Kalau anjingnya mah sama kucingnya ya tinggal ambil, obatin, selesai gitu kan. Tapi ngubah paradigma orang yang agak susah gitu. Terus itu sih yang bikin capek. Semua kasus kayak begitu, yang bikin capek adalah ngedukasinya gitu. Karena banyak orang udah punya mindset sendiri, terus merasa lebih tahu daripada kita, jadi susah berubahnya gitu. Nah, ini kalau Nata Satwa ini ada shelter gitu? Ada shelter. Di mana shelternya? Di Parung. Parung. Lalu ada berapa ekor anjing dan kucing di situ? Saat ini sih kucing 150, anjing 70. Yang itu kita paling dikit loh di antara shelter lain kayaknya. Kayaknya ya, paling dikit karena apa ya? Kita sebenarnya fokusnya adalah bukan ingin menampung semua gitu loh. Kalau menampung semua orang tuh bisa, tapi gimana caranya kita ngasih mereka rumah abadi gitu. Gini, jadi goalnya gua agak kurang setuju sama shelter. Kalau misalnya anjing di jalanan, kucing di jalanan dicomot dibawa ke shelter gitu. Kalau menurut gua kenapa nggak dibiarin di jalanan sih? Mereka bisa makan gitu dari tempat sampah misalnya atau dari street feeding, daripada ditaruh ke shelter. Di shelter itu kan memang hidupnya nyaman gitu loh, tapi kan tetap kayak di penjara. Menurut lo gimana? Pendapat gue ini salah ya? Gitu? Kalau gue ya apa ya? Selagi masyarakat sekitarnya masih bisa bertoleransi dengan keberadaan anjing atau kucing itu, it's okay gitu. Tapi kalau misalkan udah mulai anarkis, memang mesti dipindahin sih. Nah ini yang kita butuhin tuh. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda di Aiko Pet Shop. Undang-undangnya gitu loh. Kalau misalkan undang-undangnya udah kuat, anjing jalanan, kucing jalanan bisa hidup tanpa harus ada ancaman dijahatin, itu aku sih rela-rela aja. Rela-rela ya. Tapi gini loh, maksud gue gini, gue jarang sekali sekarang, apalagi di zaman sekarang ya, ngeliat anjing ditimpu. Tuh, siapa bilang om? Bener, kalau menurut gue ya. Lihat sendiri gitu. Ya, maksudnya jarang banget anjing ditendang. Nah kalau sekedar diusir sih oke gitu loh. Ada orang apalagi anjing ya. Banyak orang Indonesia kan juga nggak suka anjing. Apalagi kemarin ada pakar agama ceramah bilang, oh saya tabrak anjing. Ya memang itu nggak bagus gitu ya. Kalau menurut gue ya. Tapi kayaknya jarang terjadi gitu loh. Mungkin Om belum menjadi admin Nata Satwa Nusantara. Kalau udah jadi admin pasti banyak laporan masuk. Kayak kita ngomong kayak sakit gitu ya, sakit cancer misalnya, kita mungkin di keliling itu jarang yang kena mungkin ya. Tapi begitu ke rumah sakit cancer, iya betul. Buset dah, mana nyolotnya? Betul. Nah kayak begitu, jadi kalau menurut gue sih maksudnya biarin aja di jalanan, jangan ditangkep, tapi dijaga gitu loh. Iya, kita edukasi orang. Betul. Ya kan? Kalau gue sih emang lebih fokusnya ke edukasi, karena apa ya? Karena
di penampungan, kalau kita sih nyebutnya rumah rehabilitasi ya. Soalnya kalau nyebutnya penampungan, orang mikirnya anjing apapun boleh masuk situ. Kita nggak kayak gitu. Itu. Lalu satu lagi ya, kenapa di shelter itu kok susah banget gitu loh nyalurin anjing sama kucing. Sedangkan kalau gua kan ada media anjingkita.com, lalu ada fasilitas namanya Suara Kita. Di situ ada kategori yang buat adopsi anjing, anjing khusus ya. Nah itu gampang sekali, masuk hari ini, besok udah minta tolong dihapus dong, gitu loh. Itu anjing kampung. Kalau anjing ras dalam hitungan jam cepet. Soalnya memang kalau di shelter itu ada tahapan dan prosedurnya kan. Kayak ya kalau di kita sih ada yang namanya wawancara selain isi formulir ya. Formulir ini pun ada banyak pertanyaan. Nah, banyak orang yang udah lihat formulir, males ribet gitu. Padahal formulir ini fungsinya adalah untuk mempermudah calon adopter buat melihara anak anjing atau kucingnya nanti gitu. Karena isi pertanyaannya adalah kayak sudah pernah mengobati hewan atau punya langganan dokter hewan nggak gitu. Kalau misalkan nggak punya kan kita bisa kasih tahu, oh rumahmu di mana, dokter langganan yang biasa kita pakai di sini gitu. Jadi kita kasih solusi juga dari apa yang kita anggap kurang gitu loh. Terus kayak misalnya rumah luasan berapa gitu, kita sesuaikan sama anjing yang akan diadopsi gitu kan. Kalau misalkan rumahnya rumah masih kecil terus nggak bisa bawa anjing keluar karena keluarga nggak setuju soal pemeliharaan anjing, kan kasihan kalau di dalam terus, maka kita pilihin yang anjing yang kecil gitu. Lebih kayak gitu sih, jadi menyesuaikan anjing atau kucing sesuai dengan lifestyle. Nah itu syarat gampang, cuman banyak yang komplain syarat susahnya itu ya rumah mesti punya sendiri, nggak boleh kontrakan pertama ya kan. Lalu ada yang bilang lagi mesti siap didatangi kapan saja. Nah itu yang kadang berat gitu loh. Kalau kita kadang ya kan itu kan privacy banget ya rumah ya. Ya kalau kita sih bukannya setiap saat ya, itu kan agak annoying juga ya, apalagi kalau kita tuh kasih 3 bulan itu masa percobaan. Masa percobaan itu adalah untuk misalnya ternyata gue nggak bisa get along sama anjing ini gitu. Misalkan anjing ini ternyata nggak betah di rumah gue, bikin keributan atau apa gitu. Yang nggak cocok. Itu bisa dikembaliin, bisa gitu dibalikin ya. Dan tujuannya apa, supaya nggak menjadi beban buat si anjing, juga nggak jadi beban buat si adopter gitu. Karena gue pernah ketemu orang yang istilahnya nampungin anjing ya. Gue bilang, kok anjing nggak disalurin? Oh nggak mau, kenapa? Ntar dibalikin lagi, ntar dibuang lagi ke jalanan gitu. Maksud gue gini loh, memang ada kemungkinan seperti itu. Anjing yang sudah diadopsi dibuang lagi ke jalanan. Ya, kalau dibuang ke jalanan juga ada banyak faktor ya, mungkin kelepas, mungkin sengaja dibuang gitu ya. Tapi kan itu namanya resiko gitu loh. Jadi mestinya kita ambil resiko daripada anjing itu ditampung semua, nggak disalurin gitu loh. Ya kan kasihan kan? Mana? Ya ampun si Michael. Itu anjingnya kabur, aduh, bisa aja begitu. Coba anjing customer. Iya ini, dapat nggak? Aduh, bener-bener tuh, iya mesti itu si Mecin tuh. Ya, balik lagi. Nggak ngomong apa gitu? Ya ada sebenarnya memang beberapa orang yang terlalu selektif, terlalu ketat banget gitu ya. Itu sebenarnya kalau gue sendiri ya, gue misalkan jadi calon adopter terus dihantui dengan perasaan-perasaan itu, gue juga pasti akan memilih lebih baik gue beli aja. Jadi putus kontrak gitu kan. Betul. Meskipun sebenarnya maksudnya shelter adalah buat kebaikannya juga gitu kan. Makanya kalau gue itu di formulir ada pernyataan bahwa jika kamu tidak bersedia lagi memelihara anjing ini, jangan dipindah tangankan, kembaliin ke shelter. Nah ya, maksudnya seperti itu. Jadi orang nggak usah terlalu takut ya. Tapi kadang memang ada orang yang istilah malu. Ya, ada tuh yang malu. Ya, makanya kita mesti ngomong ke mereka, calon adopter nggak usah malu kalau nggak cocok. Ya, dibalikin daripada lu berdua atau hidup lu jadi nggak bagus gitu ya. Betul, balikin aja ke shelter. Gitu. Kadang kita memang pelihara anjing juga nggak cocok. Ya, kayak contoh si Moana nih ya, ada anak 2. Di sini problem banget, akhirnya satu pindah ke rumah gua. Ya ternyata sekarang so far oke gitu loh.
Ya kalau si Moana di rumah gue malah nggak suka. Jadi gue jadi sebel sama dia gitu. Kita tuh ada 3 kasus yang balikin anjing ke shelter. Itu pertama anjing puk. Dulu itu bekas dibacok ya, terus jadi mesti dijahit gitu kan. Ada jahitannya gitu kan. Nah, terus calon adopternya pas udah kita antar kan, kita survei apa, kita antar, terus dibalikin lagi karena dibilang kok ada jahitannya anjingnya gitu kan. Terus ya itu menurut gua agak mengesalkan ya, maksudnya ya, lu ambil anjing di shelter pasti ada jeleknya lah gitu kan, karena kan mereka hasil yang di rescue gitu. Terus yang kedua itu anjing diadopsi dari bayi tapi ternyata udah gedenya terlalu agresif dan sampai mencelakai orang lain. Nah itu kita terima juga. Nah, satu lagi ini ketahuan mau ngoper anjingnya ke orang lain, tapi ternyata orang lain itu kenal ini anjing dari kita. Nah itu diinfoin dan itu agak kesel. Nah kalau yang mengesalkan gini, itu kita share identitasnya ke sesama shelter supaya tolong di review ulang kalau orang ini adopsi lagi gitu. Jadi ada grup sesama shelter. Ada. Nah itu yang sesama Shelter. tapi ada shelter yang sama shelter berantem. Iya. Bener ya? Ada. Ya mungkin kenapa bisa berantem padahal kan tujuannya sama-sama mulia kan, Itu juga menyelamatkan gua anjing bingung sih. hewan terlantar. Kenapa mesti saling berantem? Entah ya apa ya kalau Apa karena masalah donasi? enggak juga donasi ya, maksudnya kalau donasi kan sama-sama punya rezekinya masing-masing ya. Ya itu kalau pikiran kayak gitu. Gue juga bingung masalah nih ada shelter yang nggak suka sama gue misalnya, Nah. shelter nggak suka sama gue itu nggak tahu ya kenapa. Dan sampai bikin cerita-cerita bohong, Iya. gue ngebunuh kucing apa gitu. Tapi itu kalau gue telusurin orangnya pernah punya dendam sama gue karena dulunya volunteer, gue kick. Oh Nah itu kayak gitu. Tapi kalau yang sama shelter lain gue nggak tahu kenapa. gitu ya. Jadi tetap ada drama-dramanya juga. Ada, makanya kalau gue sih sebenarnya pengen banget nggak ngurusin gitu, tapi Mestinya gini lah, sesama shelter tujuannya mulia sama-sama itu ya. Jadi jangan saling sikut-sikutan. Mungkin iri dengan shelter lain, oh donasi lu kok lebih besar. Kayak gue punya toko nih ya, kok omsetnya lebih besar. Ya kita irinya itu kita jadikan positif. Kenapa dia bisa jadi dapat donasi lebih besar? Kenapa toko dia omset lebih besar? Cari tahu kenapa. Ya kan, apa dia perlakuannya bagus ya, ramah. Sorry, jangan lu selamatin hewan tapi mulut lu jahat gitu loh. Ya orang dikata-katain lonte gitu ya, bodat gitu. Bodat tuh artinya apa sih? monyet. Oh ya itu nggak boleh ya. Ya orang dimaki-maki. Lu itu mestinya malaikat tak bersayap ya, mulutnya dijaga. Ya perlakuannya juga, jadi jangan sampai istilahnya menyakiti sesama, betul nggak? Namanya kan tujuannya sama, lu nyelamatin hewan. Donasi itu memang diperlukan di semua shelter, perlu lah. Iya perlu donasi. Iya dong, kecuali lu konglomerat nggak apa-apa gitu, tapi kan nggak mungkin gitu kan, jarang sekali kayak seperti itu. Jadi kita perlu sama-sama bersatu ya buat satu tujuan gitu loh. Ya intinya jangan berantem, nggak boleh, dosa. Gue kadang sedih ngeliat postingan, aduh jadi kotor pikirannya, jadi males gitu loh. Ya kan, orang lain yang mau nyumbang juga, ih jahat amat mulutnya kok begitu ya, mesti nyerang Tapi orang nggak tahu gitu kenapa ya. duitnya banyak tuh. Ya mungkin ada rezekinya juga, tetap ada rezekinya juga, tapi akan rezekinya. lebih baik kan misalnya lu, Diimbangi ya. iya, jadi sama orang juga baik gitu loh, ya kan. Nah, top yang hot lagi ya, kenapa sih shelter itu suka ngomong adopt don't buy, ya. Padahal kalau mau dilihat anjing ras itu lebih sedikit jumlahnya di shelter daripada anjing kampung, anjing blasteran. Yang kita ngomong anjing beli itu anjing ras. Nah kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue apa ya? Ini pasti ada hubungannya, nanti ada pertanyaan. Menurut lo breeder tuh gimana? Ya, Pandangan gue gitu ya. termasuk ya breeder itu gimana gitu loh. Kita Jadi, bahas gini ya. Ini kan masalahnya cukup sensitif ya. Jadi masalah intinya bukan karena rasnya sih, tapi menurut kita banyak anjing yang butuh rumah gitu. Ya orang memang ada yang
kepengen rasnya begini spesifik gitu. Tapi Iya. ada juga orang yang penting anjing, gue pengen pelihara anjing. Nah, kan memang ada masing-masing orang kan ada targetnya kan. Nah, kita ya yang targetnya nggak masalah mau adopsi anjing apapun, ya itu targetnya kita. Ya lebih baik lu kalau memang nggak punya spesifikasi anjing yang kayak gimana, lu cari dulu aja di shelter. Kalau di shelter nggak ada ya, then go gitu. Ya, jadi maksudnya gini loh, gue juga setuju ya adopsi daripada beli, tapi maksudnya jangan dengan pemaksaan. Ya, ada satu orang ya, customer di Pet Station BSD ya, dia itu adopsi anjing, ya kan. Lalu dia bergaul sama shelter-shelter. Dia bilang gue gini, kok gue kepengen sekali piara French Bulldog, ya piara aja kenapa? Tapi gue takut kenapa? Dibully. Takut dibully sama rescuer. Jadi gue ini kan biasa juga ikut bantu. Jadi gue kepengen banget punya French Bulldog gitu. Jadi gimana? Gue bilang beli aja susah amat. Ya kan kalau mereka sampai ngebully, buset dah itu mereka siapa? Duit kita gitu loh. Lalu memangnya dosa beli anjing ras? Ya kan? Jadi gini yang perlu diluruskan ya. Namanya pemulia biakan. Pemulia Biakan. Kita ngomongnya pemulia biakan. Jadi kenapa dibilang pemulia? Memuliakan, menyempurnakan. Menyempurnakan ya. Jadi anjing misalnya pada zaman dulu herder itu punya penyakit hip dysplasia, ya kan? Berapa dari ekor keturunannya selalu hip, ya kan? Akhirnya dikeluarkan peraturan. Kita mau bikin anjing herder yang sempurna, ya. Tidak boleh ada penyakit hip ini. Caranya gimana? Ya kan? Setiap kali anjing yang mau breeding harus di-scan, di ronsen. Ya, bener. Ronsen itu bukan ronsen ke dokter dipoto biasa, Scan itu genetik. mesti bius, ditarik segala macam ya. Nah, lalu setelah di ronsen dia clear, baru dia boleh dibiakan supaya anaknya itu mengurangi resiko anaknya ada hip, ya. Lalu sekarang lebih parah lagi, anjing yang mau dibiakan harus lulus IPO 3 atau IPO 1, IPO 2 apa IPO 3 itu sekolah keterampilan. Jadi anjing itu sudah mesti pintar, sudah bisa dikontrol, gigit sama nggak gigit, lepas gigitan. Jadi anjing yang pintar itu akan melahirkan anjing yang pintar juga. Ya, genetik kan. Namanya pemulia biakan. Oke. Nah, tujuannya supaya anjing-anjing di masa depan itu tidak ada yang punya penyakit, ya kan? Tidak ada yang punya sifat jelek, ya kan? Dan ujung-ujungnya tidak dibuang karena termanfaatkan dengan baik. Itu makanya kalau dibilang ini pendapat gue ya, boleh silakan dihujat, nggak apa-apa kalau nggak suka ya. Orang punya Tenang, hak ya. Hujatan Ya, nggak kan apa-apa, udah makanan sehari-hari ya. Netizen kan benar, ya dong. Begitu orang di net ini kan jadi netizen, ya jadi lama-lama jadi netigot, Nah, ya kan. Nah, jadi maksudnya gini ya, kenapa nggak boleh breeding? Yang pikiran gua nggak boleh breeding, semua anjing di steril ya. Tunggu ini. Iya, ini menurut lo oke. ya, oke. Nah, yang ada lama-lama anjing itu habis punah. Kalau misalnya tujuan itu tercapai, ya kan? Jadinya habis punah dong. Oke. Betul nggak? Kemarin Iya. gua lihat ada kucing ya, udah codet, Di irtip. ya. Dalam keadaan bunting. Hah? Dalam keadaan bunting. Itu yang di pet station ya, Bud? Iya. Irtip loh, Irtip tapi bunting. bunting. Kok aneh? Yang nggak ngerti saya. Yang steril siapa itu? Berantem kali codetnya. Kalau codetnya berantem kelihatan. Ini jelas pakai seperti digunting. Ya mungkin ada Oke. kemungkinan berantem, tapi kalau kelihatan itu irtip gitu loh. Ya mungkin gitu, kita nggak tahu ya kan. Ya jadi menurut lu gimana pendapat gue tadi ya? Kenapa Oke. mesti di steril gitu ya anjing ya? Nggak, gini, kalau menurut gue ya, gue sendiri punya klasifikasi breeder baik, bukan breeder baik cuma ngomongnya ya, breeder responsible sama breeder irresponsible. Kalau gue melihat karakter-karakter breeder responsible adalah pertama dia tidak money oriented, karena dia punya visi misi yang tadi pemulia biakan gitu kayak jadi mereka Nggak apa-apa. scan genetik segala macam gitu kan, screening mereka screening juga sebelum dibiakin gitu kan, terus juga mereka nggak paksa untuk beranak terlalu sering gitu, terus
yang paling ini nggak tahu ya masih ada nggak ya breeder yang dia screening calon buyer. Jadi dia enggak pakai third party. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di Hypet Pet Shop Kelapa Gading. Jadi kalau misalkan third party misalnya dititipin di pet shop kan dia nggak bisa screening ininya kan, screening calon pembeli. Jadi dia screening gitu. Jadi karena dia pengen apa yang udah dia kerjakan mengenai pemulia biakan itu supaya nggak rusak genetiknya, dia tuh masih benar-benar ngelihat calon buyernya jangan sampai ngebreed sama anjing yang akan ngerusak genetiknya itu gitu loh. Kalau menurut ada beberapa yang istilahnya jual anjing kayak seperti itu, terutama di luar negeri. Cuman kalau di Indonesia ini mungkin belum sampai di situ tahapnya. Tapi screeningnya paling gampang itu gini loh, dengan harga tinggi. Makanya gue selalu mengedukasi ya lewat anjingkita.com, lewat Dunia Anjing Kita, channel YouTube Dunia Anjing Kita ya, selalu mengedukasi kenapa harga itu mesti tinggi. Ya, begitu orang membeli sesuatu dengan harga yang tinggi, dia akan lebih menghargai. Itu loh. Oh, ada juga enggak? Ya ada. Semua di dunia ini selalu ada ya. Tapi dengan kita menjual dengan harga tinggi akan mengurangi resiko anjing itu dibuang. Gua nih breeder nih misalnya ya, gua dapat harga tinggi, wah cuan gede. Lu bilang nggak boleh money oriented. Bukan itu maksud money oriented ya. Kalau gua mesti money oriented supaya dapat cuan gede ya. Jadi buat besoknya gua beli kandang misalnya. Oh, kandangnya ini gampang karat, gua beli yang stainless ya. Dog food gua beli yang bagus, ya kan. Kandangnya gua kasih AC, jadi anjing itu nyaman. Ke dokternya gua juga ke dokter yang bagus gitu loh. Jadi kalau menurut gua kenapa mesti harga tinggi, karena supaya untung besar. Kalau gue sih setuju, harga tinggi itu ditinggiin tuh setuju banget, karena yang ada saat ini kan kayak misalkan orang beli online itu 2 jutaan aja udah dapet, dan itu banyak penipuan loh, hati-hati ya. Hati-hati ya tuh. Jadi makanya kalaupun memang nggak bisa adopsi, datanglah ke breeder, tapi breeder yang terpercaya gitu. Maksudnya terpercaya apa? Mereka nggak melakukan praktik-praktik yang membuat hewannya ditinggalin kesejahteraan hewannya gitu loh. Nah itu makanya gampang, caranya paling gampang ya, lihat, jangan beli online ya, lihat langsung di breedernya ya kan, dia pelihara gimana, lihat orang tuanya nih, lihat si Moana nih ya, ini biang ini pernah beranak ya, baru beranak sekali ya kan, kondisinya oke nggak gitu loh ya kan. Anjing yang istilahnya misalnya kita lihat induknya di dalam kandang kondisinya jamuran, penyakitan ya, atau kelihatan menderita gitu ya, baiknya jangan dibeli. Gue sebelum gabung sama shelter, gue juga pernah kok beli anjing. Waktu itu Rottweiler di mana sih, Cilongsi sanaan lagi kennelnya. Itu benar-benar kita pilih, maksudnya dari kan banyak anakan tuh, terus kasih lihat tuh induknya ini, itunya apa, bapaknya yang ini. Itu jadi kita mak bapaknya baik-baik saja gitu kan, jadi nggak ada perasaan bersalah gitu. Makanya kenapa kalau misalnya di third party itu gue nggak saranin, karena kita nggak bisa lihat mak bapaknya gimana. Nah gitu itu kan. susah ya kalau memang misalnya di tangan kedua gitu ya, kayak pet shop atau pedagang atau calo gitu ya, itu memang rada susah. Pet shop oke lah, kita bisa lihat lu bersih, piaranya bersih apa enggak, kita lihat kandang dia kotorannya gimana, kita lihat makannya gimana. Makanya gue lebih setuju kita ini mau breeder, mau penjual, mau shelter ya, selalu ada standar. Bukan, ada edukasi. Jadi jangan cuma sekedar kasih tulisan adopt, don't buy, tanda serunya 3. Tanda seru itu hati-hati loh. Tanda seru itu bukannya sesuatu yang bisa dipermainkan. Menurut gue tanda seru itu seperti bentakan, perintah ya, pemaksaan juga, apalagi sampai 3. Jadi jangan cuma bisa bilang adopt, don't buy ya, tapi kita mesti edukasi kenapa kita mesti adopsi. Ya dong, caranya kita lebih lunak dong. Jangan kita dikit nggak setuju bodat lu gitu, nggak boleh ya. Itu siapa sih yang suka ngomong bodat gitu tuh, nggak boleh tuh. Tahu tuh ya? Sobinya Putra. Ya jangan ditemenin. Jadi kita kasih tau orang kenapa kita jangan beli, karena sebaiknya kita
lihat dulu adopsi dulu. Ya kecuali lu udah nggak ada pilihan, lu Baru mau pengen, bisa. alasan lu beli apa? Nah udah alasan beli kita edukasi lagi belinya di tempat yang mana, supaya lu udah buang duit, jangan sampai duit lu itu rusak, apa hilang sia-sia begitu. Gue tuh punya cita-cita gitu loh. Maksudnya bikin, ini sama tim gue juga sih, bikin sejenis asosiasi, isinya itu ada shelter, ada breeder, ada dokter hewan, yang dimana kita di sini fokus tujuannya adalah benar-benar tentang kesehatan hewannya, kesejahteraan hewannya gitu loh, undang-undang segala macam. Jadi supaya nggak ada yang nih gini loh, banyak juga kok sebenarnya shelter-shelter yang sorry ya, maksudnya nggak kepegang gitu kan. Jadi kondisi hewannya kan juga nggak baik gitu kan. Ada juga breeder yang begitu kan, maksudnya ada juga breeder yang penting gue beranakin terus. Nah maksudnya ini yang kita atur dalam satu undang-undang, di mana yang penting anjingnya, kucingnya semua sejahtera gitu loh. Kalau soal steril tadi ya, menurut gue penting juga steril itu kalau di pihak breeder itu untuk ngejaga. Jadi gimana ya, ini barang punya gue, yang boleh ngeluarin gue doang. Ada yang begitu. Jadi ada yang punya pejantan bagus, dia nggak kawin keluar, hanya kawin sama betina dia. Lalu misalnya indukan dia atau pejantan dia sudah tidak produktif, sudah tua di atas 5 tahun misalnya ya, dia mau, gua ngomongnya dibuang ya, kita mau buang, di steril dulu. Ada beberapa breeder begitu, atau dikasih tanpa surat. Supaya tujuannya supaya dia tidak bisa breeding lagi. Gitu. Kalau tanpa surat sih menurut gue kurang efektif ya, karena mungkin ada yang lebih bagus ya kita steril dulu gitu. Jadi kejaga gitu, maksudnya genetik yang dihasilkan dari breeder ini kejaga, jadi nggak ada yang sembarangan di luar sana main breeding aja gitu kan, terus dijualin anak-anaknya, itu kan yang ngerusak silsilah keluarganya juga. Betul. Terus ngerusak hasil genetiknya yang udah dijaga tadi kan, udah dimuliakan, tapi ternyata di ujung-ujungnya. Nah, makanya kan pas pemuliaan itu kan ada juga keturunan yang nggak bagus. Kita kan nggak ada yang, memang ada yang dimatikan, ditidurkan, ada juga yang tetap dipiara lalu dikasih ke orang yang mau piara, tapi tidak dikasih surat dan disteril. Nah itu sudah ada beberapa breeder yang seperti itu. Makanya lebih baik gini loh, kita shelter, dokter hewan, breeder, pedagang anjing, pebisnis pet shop ya, itu kasih edukasi yang bagus. Ya, kita sama-sama mulai dari diri kita sendiri, kita sama-sama kasih edukasi. Kita sekarang udah punya medsos. Ya semua bisa lihat lewat medsos ya, edukasi beli anjing mesti begini ya kan, breeding anjing mesti begini. Nah, misalnya dari shelter, jangan beli, mendingan pilih dulu di shelter ya kan, karena kita jelasin kenapa kita mesti adopsi. Banyak anjing yang membutuhkan rumah gitu loh ya kan. Alangkah baiknya coba pikirin dulu, main dulu ke shelter. Nah, susah sampai dilihat rumah, mesti begini, mesti kontrak. Ya nggak semua seperti itu syaratnya ya. Ada yang juga yang lebih kita mudah ya, lebih sederhana ya. Kalau kita memang ada visit rumah itu buat ngecek gitu loh, apakah pagarnya bener aman gitu, apa bener itu rumah dia. Jadi kayak begini kita edukasi ke orang. Kita ngelihat rumah bukan yang mengganggu privasi lu, tapi kita mau lu aman. Nah, kita juga kita ini tim gitu ya, menganalisa. Lu punya tempat kurang ini, lu punya tempat udah oke. Siapin dulu nih pagarnya ya. Menilai gitu ya. Jadi sudah oke apa enggak, ada yang kurang apa enggak, kan pasti kan mau piara dengan baik ya. Apalagi terutama buat pemula-pemula. Kecuali kalau udah biasa piara anjing, udah berkali-kali piara anjing mati, mau piara mungkin lebih gampang. Ya, tapi kalau buat pemula kan kita juga pengen tahu lu ini sukanya sifat anjing apa. Kita bantu pantau lah, bimbing, kita bimbing. Jadi itu banyak masukan, mereka butuh masukan-masukan juga sebelum memutuskan lu itu cocoknya anjing apa. Betul. Ya, rumah lu seperti apa, aktivitas lu seperti apa. Betul. Ya kan? Oh, saya suka anjing yang lincah. Ya, dia gendutnya kayak Putra yang mager. Ya kan? Gimana bisa suka anjing yang lincah kalau dia aja mager. Betul. Gitu kan? Ini juga gue pernah tuh kedapetan calon adopter pengen punya breed besar, tapi dia udah oma-oma. Nah, itu. Ya itu kan kita aduh Bu, takutnya ibu kewalahan, jadi anjingnya jadi ngebebanin hidup ibu. Ibu lebih baik
pilih anjing yang benar-benar low energy, misalnya mungkin anjing senior gitu kan. Anjing senior kan pasti udah ya udah hidupnya cuman hanya untuk mendapatkan kasih sayang gitu kan, ya mesti disamain gitu. Terus ada juga yang pengen golden, di situ tulisnya pengen golden, kita kan kadang ada juga ya dapat golden, tapi rumahnya rumahnya space-nya sempit gitu kan, maksudnya itu akan mengganggu aktivitas lo juga di rumah. Jadi jangan maksud bisa ngukur diri lah gitu. Sebelum mengadopsi ukur diri dulu supaya nggak ada yang terbebani, baik itu dari pihak yang akan diadopsi atau dari pihak adopternya gitu. Gitu ya. Nah, oke. Sebagai penutup ya, kasihan si Putro udah kecapean ya. Dari sisi gua buat para rescuer, shelter dan sejenisnya ya, edukasikan para calon pemilik anjing ya. Misalnya kalian suka mau mengarahkan mengadopsi ya, bukan membeli, arahkanlah dengan edukasi dan dengan ramah, dengan baik supaya masuk. Kalau kita ngomongnya udah ngomel-ngomel, apa-apa udah marah dulu, belum apa udah ngatain orang lon, tong, boh, ya itu orang jadi udah langsung pasang benteng gitu ya kan. Iya, betul. Nah, itu takut jadinya trauma. jadi takut. Nah kalau dari sisi gue itu, karena gue kadang kayak gitu suka ada postingan orang ya jual anjing ditulis adopt don't buy. Jangan begitu, pakai cara yang lebih pintar, lebih cantik. Nah, bisa kasih edukasi, sebaiknya sebelum membeli anjing dipikirin dulu untuk mengadopsi, karena ada ajakannya agak frontal ya kalau adopt dari shop lalu ya. jangan main ke tanah orang. Maksudnya orang punya postingan, jangan lu masuk ke situ. Betul. Lu bikin sendiri postingan di Instagram lu, di Etika Facebook lu ya, atau lu bikin channel YouTube, lu edukasi, itu akan lebih baik. Itu dari sisi gua. Nah, sekarang penutupnya dari sisi lu buat penjual breeder tuh apa gitu. Ya kalau menurut gue, baik itu shelter, baik itu breeder, jadilah orang yang bertanggung jawab gitu ya. Maksudnya gue nggak ngecap breeder tuh semua jelek, enggak. Karena banyak breeder yang bener-bener mereka perhatiin, bahkan sampai orang yang beli didatengin rumahnya, beneran enggak ini bisa ngerawat anak-anak, ibaratnya cucu-cucu gue udah gue rawat, gue mesti make sure dong. Masalahnya dia nggak terlalu mikirin soal yang penting kejual enggak, tapi bener-bener ngikutin sampai yakin itu anjing akan aman gitu. Sama kayak shelter ada baiknya juga kita memang visit ke kemana, ke calon adopter, supaya nggak ada kejadian-kejadian yang nggak enak lah, misalnya ditelantarin atau disiksa atau dan lain sebagainya gitu. Jadi intinya sama-sama bertanggung jawab gitu ya. Buat teman-teman yang nonton podcast ini, kalau ada yang nggak setuju atau punya pendapat bisa ketik di kolom komentar ya, dengan cantik dan sopan. Atau misalnya ada kepengen ngomong juga, duduk di sini buat nambahin, buat melengkapi ya, jangan sungkan-sungkan kontak WhatsApp ada di kotak deskripsi ya. Oke, thank you Anissa. Oke, thank you Om Bob. Ica. Bye. Anissa Bye apa? Putra. Ica mau emen. Jangan mau nanya. Udah Put. Udah Put, udah lama nanti, Put. Ntar Put. sesi kedua.